warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak akan langsung terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, hadir semua ya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan. Nah, apakah kalian masih ingat? Nah, coba deh nih, struktur ada apa aja? Nah, benar, yang pertama ada pernyataan posisi. Yang kedua, yang kedua itu ada tahap argumen. Yang ketiga, yang ketiga itu ada penguatan pernyataan posisi. Nah, Bapak sudah memberitahukan kepada kalian ya apa aja struktur dan ciri. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang unsur-unsur membuat pidato. Nah, yang pertama itu ada menentukan tujuan pidato. Nah, menentukan tujuan pidato yaitu tujuan pidato bermacam-macam, bisa memotivasi, bisa melakukan tindakan, bisa menghibur, dan bisa memberitahu, dan bisa juga membujuk si pendengar. Nah, tentunya kalau itu pidato persuasi, maka kita tujuannya untuk membujuk, meyakinkan pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua itu ada menganalisis si pendengar. Nah, menganalisis pendengar itu setelah kita mau tahu tujuan pidatonya, maka kita harus mengetahui siapa pendengar yang akan mendengarkan pidato kita. Maka kita harus menganalisis betul audiens kita dari tingkat usianya, pendidikannya, dan pekerjaannya. Karena dari situ kita akan menggunakan bahasa seperti apa dan bagaimana agar selaras dengan mereka seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan itu mencari bahan-bahan tambahan berupa fakta atau pokok-pokok yang konkret untuk mengembangkan teks pidato. Kita bisa bertanya kepada orang yang mengetahui persoalan yang akan menjadi teks pidato kita menjadi surat kabar. Nah, yang keempat itu ada kerangka pidato. Kerangka pidato itu ada 5. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada isi, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada penutup. Nah, sebelum Bapak menjelaskan kerangka pidato, Bapak akan memberikan contoh pidato dulu ya kepada kalian. Nih, Riko coba bagikan ke teman-temanmu. Jadi kali ini Bapak akan memberikan contoh pidato kepada kalian. Nah, di dalam contoh ini ada kerangka yang akan dibahas. Nah, Bapak akan membaca lebih dahulu ya. Judulnya itu bahayanya narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan anak-anak atau adik-adik tercinta warga desa Sembawa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan jangan lupa sholawat serta salam para sahabat serta pengikutnya dan kita semua hingga akhir zaman. Hadirin yang saya rahmati, penggunaan narkoba itu sifatnya terlarang karena dapat membahayakan. Selain dapat membahayakan bagi tubuh, narkoba juga dilarang oleh agama dan aturan negara. Hal yang lebih bahaya lagi yaitu kandungan yang ada pada benda terlarang tersebut, yaitu memiliki zat yang membuat penggunanya kecanduan, dan sudah kecanduan dengan yang bernama narkoba, maka ketenangan dalam hidup tak dimiliki lagi. Hanya akan ada kegelisahan yang menghantui pengguna narkotika. Bahkan jika ketahuan atau divonis sebagai pemakai narkoba, maka aturan yang ada di negara memerintahkan untuk memasukkan pengguna tersebut ke penjara. Nah, dari banyaknya bahaya yang dimiliki oleh barang yang bernama narkoba, maka jangan sampai kita semua terjerumus
Bagi yang melihat temannya memakai narkoba, maka wajib untuk mengingatkan atau menegur pada hal kebaikan. Untuk sekarang, hal yang lebih baik dilakukan adalah kegiatan positif dan menjauhi narkoba. Hadirin yang dimuliakan, tak bisa banyak kalimat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Melihat waktu yang tidak cukup, oleh karena itu saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Saya harap hadirin memaafkan dan memakluminya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara pidatonya seperti itu ya. Dan di dalam pidato ini ada kerangka. Yang pertama ada pembuka. Biasanya itu pembuka itu kita ada memberi salam gitu. Seperti di sini kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan adik-adik tercinta warga desa Sumbawa. Nah, biasanya pembuka itu seperti itu ya. Dan ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada hadirin yang saya rahmati. Penggunaan narkoba itu sifatnya terlarang karena dapat membahayakan. Selain dapat membahayakan bagi tubuh, narkoba juga dilarang oleh agama dan aturan negara. Nah, pendahuluan seperti itu ya. Nah, kita lihat isi. Isi itu berperan penting dalam pidato. Nah, isinya itu seperti ini ya di dalam pidato ini. Hal yang lebih bahaya lagi yaitu kandungan yang ada pada benda terlarang tersebut, yaitu memiliki zat yang membuat penggunanya kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka yang dirasa oleh pengguna itu yaitu membuat hidupnya tidak tenang gitu. Selalu dia mengeluh, lalu ya banyaklah gitu, yang membuat hal-hal negatifnya pada si pengguna narkoba. Nah, yang di sini yang ada pada pidato ini yaitu kesimpulannya. Dalam pidato juga ada kesimpulannya. Nah, di pidato bahaya narkoba ini kesimpulannya adalah dari banyaknya bahaya yang dimiliki oleh barang yang bernama narkoba, maka jangan sampai kita semua terjerumus. Jadi kesimpulannya itu jangan sampai kita semua itu terjerumus oleh narkoba itu gitu. Jangan sampai kita terjerumus. Dan penutup itu biasanya ya seperti hadirin yang dimuliakan. Tak bisa banyak kalimat yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Melihat waktu yang diberikan tidak banyak, oleh karena itu saya meminta maaf atas segala kesalahan dalam ucapan yang disampaikan. Nah, penutup itu biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak akan memberi tugas kepada kalian untuk tugas harian kalian. Nah, tugas ini tuh akan mendapatkan nilai harian kalian ya. Nah, Bapak akan menugaskan kepada kalian membuat pidato tentang apa saja bebas. Yang penting ada strukturnya dan kerangkanya juga harus benar gitu. Nah, seperti itu ya. Bapak beri waktu 30 menit. Nah, silakan kalian kerjakan. Bapak kira waktunya sudah cukup ya. Silakan kumpulkan tugas kalian ke ketua kelas, dan ketua kelas nanti dikumpulkan ya di meja Bapak, diserahkan di meja Bapak, di meja Bapak aja ya. Sudah, Bapak akhiri waktunya sudah cukup ini. Nah, Bapak akan menutup pelajaran kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.